Tibalah saatnya kita memulaikan ibadah kita Minggu Transfigurasi 15 Februari 2026 yang disambut dengan tema Musa dan Elia berbicara dengan Yesus yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta James Temanik. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita undang Roh Kudus dalam ibadah ini. Dengan itu mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian metodis nomor 22, kami puji dengan riang. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku
bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamat. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diawali dengan pengakuan dosa pribadi sampai 1-2 menit. Mari kita mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Aku akan menyusu digendong dan dibelai-belai di pangkuan seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikian aku akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita beresponsoria, mari kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian rohani Metodis nomor 81, lagu karangan itu. Ku berteduh karena dosa
Pada ayat yang ganjil saya yang akan membacakan dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap dan yang ayat terakhir ke-9 kita bersama. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersia-sia dan para perusahaan bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Aku tahu ya Tuhan ketika jatuh ke Sion, gunungmu yang kudus. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bersama, Engkau akan menundukkan mereka di negara sisi, memecahkan mereka seperti temikat tukang peri. bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel dipersilakan. Terima kasih Tuhan. Epistel kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus pasal 2 Petrus 1 pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebobalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena orang diperhamba oleh yang mengalahkannya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari pencemaran dunia, tetapi terlibat lagi dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.
Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari BWMI dipersilakan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Sungguh luar biasa ya kesaksian pujian dari PWMI. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan warta jemaat. Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan firman Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami ingatkan untuk pelayan pada hari Rabu 18 Februari 2026. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis Ibu Valencia, pemandu pujian atau singers Revi Waruhu dan Minilai Gula, pemusik Shoshen Damanik, pembaca epistel Obertita Luhu, doa syafaat Ibu Evangelis Novia Daud, persembahan oleh Ayu Kristiani Waruhu, operator streaming Martin Luther Hu, operator slider Hubert Dilase, persembahan pujian oleh PWMI, penyambut jemaat CLS Eviati dan Cici Glory Setedeli. Pelayan pada Minggu tanggal 22 Februari 2026. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis atau WL Ibu Ruri Sirait, pemandu pujian atau singers Ibu Valencia dan Yohanes Sirait, pemusik Shoshen Damanik, doa syafaat Maria Jessica Penggabean, persembahan Martin Luther Hu, operator streaming Minilai Gula, operator slider Revi Mawaris Kawarubu, persembahan pujian majelis dan CM Cici, penyambut jemaat Yupernilase dan Hanaria. Pelayan pada Minggu 1 Maret 2026. Pelayan firman oleh Ibu Evangelis Novia Daud, liturgis atau WL Ibu Sufitri Nenggolan, pemandu pujian atau singers Rosalina Hutajulu dan Minilai Gula, pemusik oleh Shoshen Damanik, pembaca epistel Marali Waruhu, doa syafaat Ibu Evangelis Novia Daud, persembahan Dora Sianipar, operator streaming Martin Luther Hu, operator slider Ayu Kristiani Waruhu, persembahan pujian PWMI, penyambut jemaat Wiwin Fernando Gia dan Oberti Zarufu. Pelayan pada Minggu 8 Maret 2026. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis Yupernilase, pemandu singers Julina Zega dan Ranto Gula, pemusik Juli Stensgea, pembaca epistel Wiwin Fernando Gia, doa syafaat Bapak Edward Hutagalung, persembahan Boinus Kobogau, operator streaming Martin Luther Hu, operator slider Ayu Kristiani Warubu, persembahan pujian P3MI dan P2MI, penyambut jemaat Revi Mawaris Kawarubu dan Minilai Gula. Pelayan pada Minggu 15 Maret 2026. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis oleh Ibu Valencia, pemandu pujian atau singers Ibu Ruri Sirait dan Melinda Sitinjak, pemusik Bapak Alfred Sihombing, pembaca epistel Aneta Nagea, doa syafaat Bapak M. Tampu Bolong, persembahan oleh Ria Warubu, operator streaming Martin Luther Hu, operator slider Devi Mawariska, penyambut jemaat Ibu CLS Eviati dan Hanaria Dolok Saribu, persembahan pujian oleh majelis dan P3MI. Terima kasih untuk persembahan kue, snack, konsumsi jika ada. Ibadah Rabu Abu tanggal 18 Februari 2026 menghimbau dan mengingatkan kehadiran jemaat, dan jika ada jiwa-jiwa yang baru yang bisa kita ajak, dengan sukacita kita sambut. Majelis Jemaat. Hari ini 15 Februari 2026 adalah minggu ketiga kita akan mengadakan rapat majelis, mengingatkan kehadiran dan laporan progres setiap bagian kita masing-masing. Penata layanan dan keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah kas diakonia dan misi. Menghimbau jemaat untuk menggunakan amplop putih untuk persepuluhan, ucapan syukur, janji iman. Persembahan dan kehadiran jemaat
Minggu 4 Januari sampai 8 Februari 2026 bisa kita lihat di warta dan di slide. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Komisi Keanggotaan dan Evangelis, stati kehadiran kelas meeting serentak bisa kita lihat di warta dan di slide. Kelas meeting keluarga menghimbau agar jemaat dapat mengadakan kelas meeting keluarga di rumah-rumah jemaat. Untuk menjadwal kelas meeting di keluarga, dapat mendaftarkan ke Sekretaris Komisi Keanggotaan Saudari Yupernilase. Selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Februari 2026, Yupernilase dan Bapak Arizofana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Februari, mohon diinfo ke Komisi Keanggotaan kepada Ibu CLS Eviati atau Saudari Yupernilase agar bisa diwartakan. Kebaktian Padang Jemaat Senin 16 Februari 2026 akan diadakan ibadah Padang, menghimbau seluruh jemaat untuk bisa mengikutinya. Kita berangkat pukul 6 WITA dari gereja. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut kebaktian Padang akan dijelaskan oleh Ketua Panitia Natal, Saudara Wiwin. Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK diadakan setiap hari Sabtu pukul 7.70 sampai 19 WITA bertempat di gereja Katekisasi Sidi. Doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai 7 di gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat. Kehadiran doa pagi dapat kita lihat di slide dan di warta. Kehadiran PWMI juga dapat kita lihat di warta dan di slide. Kehadiran seksi sekolah minggu dan remaja bisa kita lihat di warta dan di slide. Kehadiran seksi pemuda-pemudi Metodis Indonesia P3MI dapat kita lihat di slide dan di warta. Persekutuan setiap Sabtu pukul 7 WITA dapat kita lihat di warta, dan statistik kehadiran persekutuan dan keuangan juga pengeluaran dan saldo kas dapat kita lihat di slide dan di warta. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita menaikkan pujian dengan nyanyian rohani Metodis nomor 49, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja
mengucap syukur di hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, penuh dengan rahmat dan kasih karunia, penuh dengan belas kasihan-Mu. Kami merasakan setiap saat ya Bapa, bimbingan tangan-Mu yang selalu menjaga kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, mulai dari presiden, seluruh pejabat negara, dan di setiap pelosok daerah. Engkau yang membuat mereka takut kepada Tuhan, mendatangkan pertobatan, mengasihi rakyat Indonesia, dan melayani bangsa kami dengan hati yang jujur. Engkau juga ya Bapa yang menolong setiap pemimpin gereja, dari mulai bishop, DS, pendeta, guru Injil, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi, hamba-hambamu, dan juga para majelis serta pelayan serta pengurus komisi. Bapa, Engkau menolong GMI untuk mengalami pertumbuhan rohani, mengalami kemajuan, dan Engkau juga ya Bapa yang menggerakkan Roh Kudus-Mu untuk memperluas kerajaan Allah. Secara khusus kami berdoa untuk GMI Immanuel Banjarmasin. Meskipun kami dalam bentuk pos pelayanan, tidak mustahil kami bisa membuka pos baru. Karena itu gerakan ya Bapa, kami boleh terus melakukan gaya hidup Yesus, menginjili, membawa jiwa kepada Tuhan, dan memperkenalkan Kristus lewat hidup kami sehari-hari. Kami merindukan ada tempat-tempat yang Kau kirimkan supaya kami bisa memberitakan Injil. Bapa, kami menyerahkan majelis dan hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong untuk mengingatkan setiap tugas-tugas yang sudah dibagikan, untuk mengingatkan komitmen yang sudah dikerjakan dan diberitahukan di hadirat-Mu. Engkau juga Roh Kudus yang mengingatkan serta menyempurnakan setiap pelayanan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk rapat majelis pada hari ini ya Bapa, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan ibadah Padang yang akan dilaksanakan besok. Kami mengucap syukur panitia yang bekerja keras. Engkau menolong semua hal sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami meminta kepada-Mu, berikanlah cuaca yang cerah Bapa, sehingga setiap acara boleh berjalan tanpa kendala. Dan tujuan yaitu untuk melatih setiap warga gereja-Mu untuk ibadah syukur awal tahun, untuk komisi P3MI sekolah minggu dan PWMI serta P2MI boleh juga berjalan dengan baik, dan untuk melatih setiap warga gereja terlibat dalam panitia kebaktian. Bapa, kami menyerahkan tujuan ibadah Padang ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memperkenankan, memberkati, termasuk dana yang dibutuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja yang Kau berikan kepada kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan memperluas gereja kami dan tanah serta jalan, sehingga dan juga pembangunan atau renovasi, pembuatan WC serta perbaikan saluran, perbaikan atap, dan juga ruang sekolah minggu. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Bapa yang penuh dengan belas kasihan, yang memiliki pelayanan gereja kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang Tuhan. Kami juga berdoa untuk
Orang tua kami yang sedang sakit, Une, Ibu Sarah, Ibu Yuli, Ibu Iwa, dan juga yang lain ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memiliki, dapat menciptakan sel-sel baru, memberikan kekuatan, pemulihan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang masih kuliah, sekolah. Engkau Bapa yang lebih tahu kebutuhan. Engkau juga ya Bapa yang dapat memenuhi setiap keperluan anak-anak-Mu. Biaya hidup, biaya kuliah, dan juga biaya-biaya yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Kami mengucap syukur Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu untuk melakukan dengan penuh hormat ibadah minggu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang belum dengan kesadaran datang beribadah. Engkau yang menggerakkan dengan Roh Kudus-Mu, berfirman secara khusus untuk memberitahukan dan mampu melaksanakan apa yang Engkau suruh, apa yang Engkau perintahkan untuk memelihara hari Sabat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, urapi setiap jemaat-Mu. Dan apa yang dikerjakannya Tuhan, seluruh jemaat-Mu dalam berusaha, bekerja, berdagang, mengajar, Engkau ya Bapa yang memberkati, sehingga apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita menaikkan pujian kita, Arti Kehadiran-Mu.
Sekaligus kita perkenalkan ya katekisasi sini ke depan, silakan. Ini anak sekolah minggu. Silakan menghadap ke depan. Yang di sebelah kiri, yang katekisasi sini semester ini 3 orang. Kiranya mereka dapat belajar dengan baik dan di sini pada waktu pasca kalau lulus. Dan ini anak-anak sekolah minggu kita sungguh luar biasa. Kiranya terus mereka diberkati Tuhan dan dapat beribadah. Guru sekolah minggunya hadir 2 orang. Baik, mari kita lurus dan doakan mereka. Silakan menghadap ke depan. Ada guru sekolah minggunya? Ya, ini guru sekolah minggu kita ya. Tidak apa-apa, lebih banyak gurunya daripada muridnya. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, hamba-Mu tumpang tangan untuk anak-anak ini dan juga para guru yang telah Kau percayakan mengajar mereka agar mereka sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, berilah hikmat dan roh sehingga pengajaran mereka sesuai dengan kurikulum membawa anak-anak ini mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, juru selamat yang pribadi, sebagai pondasi iman. Mereka melewati setiap zaman yang mereka akan tempuh di kemudian hari. Demikian dengan para gurunya, berkati sertai dengan kekudusan hidup, berkati dengan ketekunan kesetiaan, tambahkan terus kepada mereka masa depan, khususnya setelah studi mereka selesai dan mereka dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak untuk peserta kaderisasi yang belajar pada periode ini 3 orang berkati. Kami serahkan Max, juga kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Dora dan Jose sehingga mereka pada pasca nanti dapat di sini mengaku menyaksikan pengakuan iman mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami mengutus mereka ke sekolah minggu dan juga ke dalam remaja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Itu dari sini. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang disediakan kepada kita oleh gereja kita, gereja Metodis. Dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 9. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah didirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut.
ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, jangan kamu katakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, membaca, tapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Ayat yang kedua. Dari sinilah Bapak Ibu, gereja membuat siklus atau kalender, yaitu masa sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, yang diperkirakan waktunya itu sekitar 40 hari. Maka Bapak Ibu, dalam tradisi gereja disusunlah ini sebagai Minggu Transfigurasi. Satu minggu yang memperlihatkan kelengkapan Allah yang sungguh-sungguh berbicara dari kekekalan itu di masa Yesus hadir pada masa itu. Tetapi juga masa yang akan disebutkan dekat dengan Rabu Abu. Berarti hari Rabu berdekatan dengan minggu itu diadakan ibadah Rabu Abu. Maka kurang lebih 40 hari sesudah itu baru masuk kepada minggu Paskah. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengisyaratkan seperti itu. Ini adalah kejadian masa sebelum nanti Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, yang kita peringati sebagai Minggu Palma. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, merupakan satu penjelasan yang sangat penting kepada kita dengan tema Musa dan Elia berbicara kepada Yesus. Kita tahu bersama bahwa Musa sudah jauh sekali meninggal. Yang disebutkan tidak satu pun orang tahu di mana kuburannya, karena Tuhan mengangkat dia di Gunung Nebo. Dan Bapak Ibu saudaraku, rentang waktu yang sangat jauh, bahkan juga ke masa Elia, itu memakan waktu juga ribuan tahun. Dan masa Elia ke masa Yesus datang sebagai manusia juga masa ribuan tahun, Bapak Ibu. Berarti dalam 3 masa ini bertemu orang-orang yang pernah hidup tetapi tidak mati. Saksi mata menjelaskan mereka mendengar pembicaraan itu. Ini kan sesuatu yang ekspektasinya tidak bisa digambarkan dengan suasana hari ini, Bapak Ibu. Kita bayangkan kalau ayah yang tidak bersama kita, kakek nenek atau buyut kita datang, lalu di halaman rumah kita mereka berbicara-bicara, dan kita saksinya. Dan pasti orang berkata, kita sedang sakit jiwa, karena kamu berbicara dengan orang yang mati. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, peristiwa ini adalah satu peristiwa yang menjadi kesaksian kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini kan 4 murid yang pertama, plus Andreas, saudara Petrus. Kan pada waktu Yesus pertama sekali memanggil murid, kan 4 ini. Dan 4 ini menjadi soko guru jemaat kemudian. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu saudaraku,
pada waktu Yesus membawa ketiga orang murid ini, ada latar belakangnya. Kita perhatikan, cek di dalam pasal 16 Bapak Ibu, ada latar belakangnya di sana. Bahwa Injil Matius ini menuliskan pengalaman murid yang bernama Petrus. Ini kan berkaitan. Matius ini mengenal Petrus, maka dia tuliskan Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita ini berbeda dengan konteks agama-agama lain. Kalau pemahaman mereka mungkin ya datang ujuk-ujuk gitu ya, turun. Kalau kita nggak begitu. Firman Tuhan disampaikan Tuhan lewat ilham. Lalu ilham itulah yang dipakai Tuhan dengan rohnya menuliskan keinginannya melalui kecerdasan orang itu. Jadi firman itu dari Tuhan dan dituliskan di bumi. Dan oleh orang-orang yang dipercaya Tuhan dibukukan. Makanya kumpulan kitab, maka Alkitab bahasa Arab. Alkitab itu jauh sebelum ada al-al yang lain. Kan bahasa Arab duluan mengenal Kristen, mengenal Isa. Itulah sebabnya pada bagian ini Bapak Ibu saudaraku sangat jelas sekali dikatakan Injil Matius menuliskan pengalaman murid yang bernama Petrus, Yakobus dan Yohanes ketika dibawa Yesus ke sebuah gunung yang tinggi. Kalau Bapak Ibu nanti berziarah ke Israel, pasti dibawa ke gunung itu. Dan ketika dijelaskan pada waktu tempat di mana situs itu murid-murid duduk, kita pun menangis. Padahal kita tidak disuruh menangis di sana. Ketika kita duduk, betapa degilnya hati murid-murid dan ketidakmengertian mereka tentang Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, di sana jelas dikatakan pada ayat pasal 16 ayat 21-22 ya, bahwa dikatakan ia harus pergi ke Yerusalem, Yesus, dan menanggung banyak penderitaan dan pikir dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus menyampaikan ini. Lalu didengar murid-murid. Yang bereaksi adalah Petrus. Apa reaksinya Petrus Bapak Ibu? Perhatikan di dalam pasal 16 ayat 23. Apa kata Yesus kepada Petrus ketika Petrus tidak menerima itu? Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kenapa Yesus sampai berkata enyahlah iblis kepada Petrus? Karena Petrus menarik Yesus ke samping. Guru nggak boleh ngomong gitu. Dia tidak rela Yesus itu akan pergi ke Yerusalem, lalu kemudian di sana dia akan mengalami banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia tidak siap, tidak rela dan tidak mengerti. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah ia menyebut Petrus itu iblis. Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 24 pasal 16. Jadi kalau dibuat dengan bahasa yang sederhana Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak berkata begini, Petrus, kau nggak mengerti apa yang dipikirkan Tuhan tentang dunia dan manusia. Kau hanya memikirkan dirimu. Kadang-kadang ini sangat menusuk kita, Bapak Ibu. Terkadang kita hanya sibuk memikirkan diri kita tanpa memikirkan apa kehendak Tuhan dalam diri kita. Ketika saya dulu waktu masih muda ya,
SMP mau sekolah pendeta. Bapak saya itu nggak pernah terima. Untuk apa kau jadi pendeta? Kenapa Pak? Saya di Sintua mulai mendirikan gereja kita ini di sini. Janganlah. SMP, SMA pun begitu. Bahkan ketika saya mendaftar ke STTHKBP mention Pematang Siantar, formulir pendaftaran diupload di map saya itu dirobek-robek bapak saya. Tidak boleh jadi pendeta. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, karena ternyata dia kan punya perspektif pengalaman yang tidak enak dengan pendeta. Lalu jangan kau masuk ke korps pendeta itu. Tapi kemudian ketika dilihatnya saya terus bertekun terus, dan tidak pernah menyusahkan mereka. Akhirnya bertekuk lutut, ya sudah, kau jadi pendeta saja sesuai dengan keinginan. Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, ini mengajarkan kita satu prinsip seperti kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Acap kali seperti ayah saya yang tidak mengerti Tuhan dan misinya, tapi dia bekerja di dalam Tuhan. Acap kali orang banyak melayani tapi tidak mengerti yang dilayani siapa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti hari ini pelayanan itu adalah anugerah kesempatan, maka kita habis-habisan, tidak memikirkan kita tidur 1 jam 2 jam. Kita terus bertekun sebab hidup ini adalah kesempatan. Siapa tahu besok tidak ada. Tapi kalau kita berpikir besok kan masih ada, ya jadilah kita pribadi yang sebelehoi, artinya meletot. Ya seperti apa angin-angin gitu. Tidak punya prinsip. Bahkan lebih jauh disebutkan pada bagian firman Tuhan ini, tidak ada gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia jika ia kehilangan nyawanya dengan sia-sia, kata Yesus. Berarti dari percakapan latar belakang transfigurasi berubah rupa oleh Yesus ini adalah suatu gambaran ketika Yesus mengatakan penting memahami apa itu hidup gitu loh. Apa itu hidup? Oh, supaya saya masuk kuliah ULM dan nanti jadi guru, jadi sarjana, bekerja ini itu. Oh enggak. Pikirkan jauh lebih luas. Petrus, jangan pikirkan kau penjala ikan, sekarang penjala manusia. Kita kemana-mana pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, kita dielu-elukan orang. Kalau berhenti sampai di sana, apa bedanya dengan rabi-rabi, guru-guru agama pada masa itu? Itulah sebabnya dengan sangat keras sekali Tuhan Yesus menyatakan pada bagian ini. Maka 6 hari sesudah peristiwa itu, lihat kurikulum Yesus ini sangat terukur. Dia nggak langsung hari itu mengajak naik ke atas gunung itu, tapi ditunggu 6 hari kemudian mengendap dulu. Bapak Ibu, kalau kita kan ditegur seseorang, jangan langsung digas terus. Sama seperti kalau kita memarahi anak kita, dimarahi, ditegur hari ini. Kadang-kadang kasih bawa dulu dia jalan-jalan, supaya pendidikan itu meresap. Waktu SD kelas 1, pengalaman berharga bagi saya dari mama saya yang tidak pernah saya rasa dia mencubit. Ya. Tapi hari itu saya tahu dia pribadi yang berkarakter lembut tetapi juga tegas. Pada waktu itu hari Jumat pulang dari pekan, dia membawa makanan ini dan ini, silakan nak makan. Saya heran, ini lebih dari biasanya. Makan lagi, martabak, iya makan nyak-nyak makannya anak-anak Bapak Ibu ragu sekali. Makan martabak, datang lagi, mau kue ini kak? Iya makan. Terakhir makan nasi, tambahlah ikan lah, inilah. Saya kan tidak tahu, ya saya makannya aja. Pas sudah selesai, sudah kenyang, saya berdiri. Tahu kesalahan? Disebutlah kesalahan saya kemarin ini. Kamu kemarin tidak kasih makan babi. Kamu punya peliharaan babi Bapak di belakang rumah. Ada 6 ekor. Tugas saya memberi makan babi. Ternyata babi itu
Tidak saya kasih makan seharian karena saya buru-buru main-main dengan teman-teman saya. Lalu angkat kaki satu. Pendidikan zaman Belanda begitu. Lalu setelah itu apa? Perjanjian kita apa? Kamu mau dipukul? Kamu mau disetrap? Atau kamu mau diapa? Saya berpikir kalau disetrap lama sekali, kapan saya main dengan teman-teman? Dipukul aja. Berapa kali? Ditanya. Kau buat berapa kali? 10. Diambil lidi. Saya tidak sangka lidi 3 biji dipilih. Wah, banyak sekali. Masih tidak terlalu. 2. Kelima mulai perih. 6, 7 sampai selesai 10. Aduh, yang ke-9, 10. Ampun mak gitu. Gak ada ampun, orang sudah perjanjian 10 kali. Berjanji, katakan, saya berjanji akan setia memberi makan babi. Saya berjanji sampai 10 kali. Baru berteriak di depan halaman. Teman-teman, saya berjanji. Wah, kata teman-teman saya sudah mengejek. Nah, Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, sejak peristiwa itu saya tahu. Kalau orang tua saya mau mendisiplin saya, pasti dikasih makan dulu kenyang-kenyang. Oh, ini kita pasti mau disiplin ini. Kata saya sama kakak saya, santap aja lah. Oke, supaya ditenaga nanti dipukul. Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, itu orang tua gak mau menyiksa, dikenyangin dulu kita, supaya siap menerima hukuman itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku, bagian itu menjelaskan kepada kita tentang cara Allah memberikan pengertian kepada Petrus. Tidak serta-merta hari itu langsung didisiplin oleh Allah. Tidak langsung hari itu didisiplin oleh Yesus. Dia kuling dalam dulu. Baru dibawa 6 hari kemudian dibawa ke atas gunung yang tinggi. Nah, Yesus berubah rupa di sana. Apakah untuk show force, menunjukkan ini loh asal ini Allah, enging lebih daripada Power Ranger? Begitukah Bapak Ibu? Bukan. Dia tidak menunjukkan satu fobia ataupun juga menunjukkan satu kesombongan di sana. Tapi Yesus berubah rupa yang dilihat sendiri oleh ketiga murid itu dan disimpulkan oleh mereka sendiri. Seperti apa berubah rupa itu? Kita lihat di ayat 2 dan ketiga, Bapak Ibu. Bolehkah Max membaca ayat 2 dan 3? Bisa? Atau yang lain? Yesus dimuliakan di atas bumi. Ayat kedua dan ketiga, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Iya. Kira-kira Bapak Ibu, apa kepentingan Yesus di depan 3 murid itu berubah rupa dan mengundang kehadiran Musa yang sudah ribuan tahun yang lalu itu meninggal tanda petik karena dia kan naik di atas Tuhan. Demikian Elia juga kan diangkat Tuhan langsung hidup. Bapak Ibu saudaraku, apa kepentingannya menghadirkan orang-orang di masa lalu itu supaya dilihat oleh ketiga orang ini, Bapak Ibu? Ternyata ada 2 alasan menurut firman Tuhan. Ada 2 alasan kenapa Yesus mempraktekkan dan melakukan itu, Bapak Ibu. Bahkan juga di sana dikatakan di ayat yang kelima, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pada waktu ini diucapkan Bapak Ibu, ketiga murid itu dulu tidak mendengar. Karena itu pembicaraan waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Murid ini belum ada, tetapi kalimat ini diulang kembali oleh Allah di dalam awan itu. Dan mereka mendengar. Pertanyaannya Bapak Ibu, bahasa apa yang dipakai Allah sampai-sampai Petrus
Yakobus dan Yohanes mendengar. Kalau saya dengar orang berbicara sesuatu di satu tempat, oh ini orang Batak, karena saya mengerti. Ketika saya mendengar di pasar ada orang berbicara, oh ini bahasa Hokkien, ini bahasa Teochew, ini bahasa Khoi, Mandarin. Apalagi kalau disebut Gyeonggi, oh ini pasti bahasa Mandarin. Seperti hari ini kita merayakan Gyeonggi, tapi tidak usah Patso, karena Patso itu betul cepat kaya. Dalam Tuhan kan bukan kaya, tapi sejahtera. Makanya Sidney Kuaile dan seterusnya, Bapak Ibu. Maka ketika ada orang Manyan, oh ini bahasa Manyan. Maka ketika kita mendengar mereka cacicus, oh ini bahasa Inggris. Nah ketika orang ini mendengar suara itu kepada mereka yang ditutupi awan itu, lalu mereka mendengar dengan suara apa, bahasa apa? Yang jelas bukan bahasa Arab. Berarti bahasa yang dimengerti ketiga orang itu tentu bahasa Ibrani. Itulah sebabnya pada bagian firman Tuhan ini ketika Yesus berubah-ubah, ada dua hal yang kelihatan yang terjadi pada masa itu. Yang pertama dari pihak murid yang menyaksikan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ayat yang keempat, berarti di sana Petrus belajar bahwa hidup seseorang bukan sekedar keinginan atau berjalan apa adanya. Keren ya Bapak Ibu, cara Yesus mengajar ini. Pada ayat 4 itu dari pihak murid, Yesus harus belajar bahwa seseorang, siapapun, bukan sekedar keinginan atau berjalan apa adanya kehidupan itu. Berbahagialah yang muda-muda ini kalau dari sekarang sudah mengerti firman Tuhan ini, pasti bisa membuat fondasi tangga hidupnya, masa depannya jauh lebih sukses dari orang-orang tua. Kalau sama, ya tahun kata orang Jawa, kok sama aja. Harus ada yang berubah Bapak Ibu, tetapi kualitasnya tidak berkurang. Tatkala Yesus menjelaskan visi kerajaannya menjadi manusia, kan ada visinya. Kenapa Yesus Allah datang menjadi manusia? Ada maksud dan tujuannya, dan tidak serta-merta Bapak Ibu asal begitu aja. Tidak serta-merta misalnya Martin asal begitu aja lahir, ini Martin namanya. Pasti ada satu perencanaan yang indah di dalam rancangan Tuhan. Dan ini sungguh membuat kita hari ini terpesona, terpukau dengan firman. Betapa kita ini dicipta menurut desainnya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan Bapak Ibu, ketika Yesus menjelaskan visi kedatangannya menjadi manusia, tadi ayat 21-22 di dalam pasal 16, harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu kan visinya Bapak. Sama seperti kita datang ke setiap tempat, ke setiap momen, ke setiap bagian yang sedang kita tempuh, ada visinya. Itulah sebabnya kalau ada seseorang datang dari tempat yang jauh kuliah, tapi di tengah jalan berhenti dan tidak selesai, betapa dia tidak menghargai visi yang diberikan Tuhan kepadanya. Demikian juga ketika kita menyatakan I love you pada seseorang, lalu besok kita I love you kepada orang lain, lalu banyak sekali berlap-lapan di sini, lap semua. Lalu saya berpikir itu bukan sesuatu yang visioner. Itu adalah nafsu kedagingan. Oleh karena itu mengajarkan kita Bapak, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kita katakan I love you, sampai mau memisahkan. Kalau kami sudah diberkati, bagi para remaja pemuda itu sampai mereka naik ke altar diberkati, dua menjadi satu. Itu sebabnya Bapak Ibu diberkati dulu, jangan serumah dulu baru diberkati.
tanya nih, nggak tahu. Adakah pemberkatan Pak Pendeta? Lah ini dari planet mana ini orang? Ada yang bertanya kepada saya. Kalau di kebiasaan kami Pak, setelah anaknya berojol aja dulu. 1, 2, 3 dan nanti pemberkatan. Lah ini kan keliru. Kita yang mengerti firman Tuhan kita harus tahu. Diberkati dulu, baru kita berumah tangga. Jangan dulu serumah, jangan dulu sejati. Bapak Ibu Saudara, sudah ada anaknya, sudah diberkati enggak? Lalu bagaimana pencatatan sipilnya? Enggak tahu. Wah, kita lebih parah dengan apa yang di depan itu tiap pagi gonggong itu. Kalau di depan lapo itu kan punya peliharaan. Pagi-pagi saya lihat asal kadang-kadang ya kalau mau lewat mengantar sosial ini udah lengket gua. Ini siapa yang memberkati ini? Kan mirip seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita belajar khususnya pada remaja dan pemuda harus punya visi. Saya kalau sudah tamat nanti persembahkan ke orang tua dulu. Ya. Setelah itu bekerja, sudah bekerja kumpulkan. Kita memenuhi hidup kita pun belum bisa, bagaimana kita mau mengajak orang dua menjadi satu? Ayolah menikah. Lalu besok makan pakai nikah, pakai cinta kan? Tidak Bapak Ibu. Besok kita harus makan pakai nasi. Besok kita harus tinggal bayar kontrakan. Itu real, pakai uang, bukan pakai daun-daunan. Bapak Ibu. Berarti hari ini kita belajar satu bagian tentang perencanaan visi yang jelas. Seperti Petrus yang diajarkan Tuhan Yesus. Petrus tidak bisa menerimanya ketika Yesus mengatakan dia akan sampai kepada visi Yerusalem di kayu salib. Penyebab utamanya karena belum melihat kehidupan kekal orang percaya di sepanjang zaman dan kebahagiaannya. Dia belum melihat. Sama seperti kita hari ini. Pak Pendeta cerita hidup kekal aja. Hidup kekal. Mereka berpikir saya sudah mati baru mendapat hidup kekal. Padahal hidup kekal itu kan kita berkomunikasi di segala tempat dan zaman seperti dalam pengakuan iman kita. Maka kita sedang menikmati hidup kekal waktu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Aku percaya kepada Yesus Kristus dan seterusnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Artinya kita dipersatukan dengan orang-orang di segala tempat dan zaman itu, Bapak. Sehingga kita telah masuk dalam kehidupan kekal. Walaupun kita masih hidup, kita sudah berada di dalam kekekalan itu sendiri. Itulah sebabnya di ayat 6 Yakobus, Yohanes dan Petrus bersujud setelah mendengar perkataan di dalam awan itu, dan kesannya mereka sangat ketakutan. Takjub, Bapak. Sebagai aplikasinya pada bagian yang pertama ini, dengan demikian dapat kita pahami bahwa berubah rupa yang dilakukan Yesus dan berbicara dengan Musa dan Elia menyatakan bahwa hidup kekal dalam kerajaan Tuhan Allah itu memang ada dan fakta. Itulah sebabnya ketika kita menaikkan pujian, kita sedang terhubung dengan mereka-mereka yang percaya di dalam Tuhan Yesus di segala tempat dan zaman. Yang kedua, Bapak Ibu, dari sisi Yesus yang menghadirkan kedatangan kekekalan, kita melihat dari sisi Yesus. Tadi dari sisi murid-murid, saksi mewakili 3 orang tersebut. Ayat yang ke-9. Yesus sedang mengajarkan tentang kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Lebih percaya mana Bapak Ibu saya menceritakan nanti sesudah hidup ini ada kita bangkit loh, atau kita mendengar dari orang yang telah mati dan kemudian bangkit? Apa yang tidak terpikirkan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes, sehingga Yesus membawa mereka lebih dalam memahami hidup dalam kerajaan Allah, hidup selamanya dan dalam komunikasi yang indah. Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Bapak Ibu, saudaraku, ini memberikan kita hari ini pemahaman
bahwa betapa indahnya kita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengalami hadirat Tuhan bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan zaman. Bahasa sederhananya, meski hidup di dunia ini dengan makna yang surgawi, kita mesti ingat bahwa itu milik kita. Berarti menanggalkan hidup keagamaan yang duniawi. Berarti kita beribadah kepada Tuhan, mengikut Kristus, bukan sekedar agama, bukan sekedar mengisi identitas kita beragama Kristen, tetapi ini mengajarkan kita hari ini, Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup kita ini ada hidup yang akan kita jelang, yaitu hidup yang kekal itu. Yesus membawa kita untuk menerima kenyataan hidup di dunia, tetapi tujuan ke surga dan pengharapan yang pasti. Jadi jangan sampai kita menjadi Kristen tanpa Kristus dan gereja tanpa Yesus. Jangan kita menjadi orang Kristen tanpa Kristus. Jangan juga kita menjadi warga gereja tanpa Yesus. Sebab kalau tidak ada Yesus, Bapak Ibu, tidak ada percakapan dengan Musa dan Elia itu. Tanpa Yesus kita tidak terhubung kepada orang-orang percaya segala tempat dan zaman. Tanpa Yesus kita tidak menikmati hidup kekal itu. Tanpa Yesus, komunikasi apapun tidak pernah membuat kita mengerti satu keadaan yang membuat kita mengalami sukacita. Tanpa Yesus. Berarti hari ini seperti apa Yesus berbicara kepada kita pribadi. Sama seperti apa Yesus berbicara kepada Petrus. Petrus dihardik Yesus. Enyahlah iblis. Lalu 6 hari kemudian dibawa ke gunung. Di sana diperlihatkan hidup yang kekal. Ini loh Petrus, hidup kekal itu. Enak toh berbicara dengan orang yang sudah mati ribuan tahun yang lalu. Ini kekekalan. Inilah hidup yang kekal. Enak toh. Bapak Ibu, apa respon dari Petrus? Tuhan, betapa indahnya kita di tempat ini. Ingin saya buat 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Saking takjubnya. Jadi tempat itu ada dibuat prototipe dari kemah itu. Jadi kita lihat, tapi nggak boleh pegang-pegang. Apalagi orang Asia dilarang keras memegang-pegang. Karena dipegang nanti pindah ke tasnya, boleh hilang barang-barang itu. Kalau orang Asia, Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kita hari ini betapa Yesus membawa pembicaraan itu untuk mengajarkan Petrus tentang hidup kekal. Hari ini tanpa Petrus pun kita telah mengalami hidup kekal itu di dalam Yesus. Makanya kita bisa bersukacita sekalipun kita dalam kedukaan, sekalipun kita dalam kondisi tidak ada uang, kita bisa semangat. Sekalipun hari ini kita dalam keadaan sakit, tapi kita terus memuji Tuhan. Bahkan sekalipun hari ini usaha atau pekerjaan kita sering gagal, kita tetap menyatakan kita adalah orang berbahagia. Penyebabnya adalah komunikasi Yesus dengan kita, mengajar kita dekat dengan Dia, sama seperti Petrus diajar oleh Tuhan Yesus. Jika Yesus berbicara dengan Musa dan Elia yang memiliki jarak secara manusia yang berbeda, tetapi dapat berkomunikasi yang memberi pengaruh takjub kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, apakah setiap kita juga mengalami hadirat Tuhan yang demikian? Apakah juga kita mengalami hadirat Tuhan yang demikian? Kapan Yesus terakhir berbicara kepada engkau? Kapan Yesus terakhir berbicara di rumahmu, di kosmu, di mata pelajaranmu, di penerimaan KIPmu?
Kan banyak orang menerima kita. Dia tahu nggak itu datangnya dari Tuhan? Atau dia pikir, ini kan hakku, kan saya yang meminta ini waktu zaman Jokowi. Kalau itu saudara yang mengasihi, kalau sampai pada tahap itu pengertian kita masih hak kita, hak kita, hak kita. Badan ini pun hakku, maka biarlah saya merawat badan saya menurut seleraku. Bapak Ibu keliru. Sebab ternyata transfigurasi perubahan rupa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 3 murid itu, dengan satu tujuan mereka berubah. Yesus membuat berubah di depan mata mereka, berharap Petrus berubah. Berubah nggak Petrus? Dalam prinsip tidak berubah, tapi dalam karakter banyak sekali perubahannya. Dan dialah sokong guru jemaat itu sampai nanti ke Roma. Bapak Ibu, pembicaraan Yesus yang disalahpahami oleh Petrus kemudian mengantarkan Petrus mendengar pembicaraan surgawi antara Yesus dengan Musa dan Elia, hendaknya menjadi inspirasi bagi setiap kita membawa pembicaraan yang berdampak penting bagi orang lain. Akhirnya nanti Petrus juga terdidik membawa pembicaraan kepada murid-murid yang lain. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengar perkataan Allah di dalam awan yang menyebut, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat yang kelima, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Mendengar seperti apa? Sampai kita mengerti apa yang kita dengar. Jadi kalau kita mendengar, kita tidak mengerti yang kita dengar, saya yakin firman Tuhan pun yang kita dengar tidak bisa kita dengar sampai kita mengerti. Terakhir, Yakobus 1 ayat 22 sebagai penutup khotbah ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengarnya saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari kita mendengar suara Tuhan, mari kita melakukan kehendak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, dan kita dengar-dengaran satu nama lain sehingga hidup kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur atas berkat-Mu bagi kami untuk mendengar firman. Satu rahasia kerajaan Allah Kau nyatakan, singkapkan kepada kami hari ini, bahwa kerajaan surga hidup yang kekal itu juga sudah kami terima dan kami alami hari ini ketika kami dengar-dengaran dengan Engkau. Tolonglah kami Bapa di surga untuk menjadi pendengar firman sampai kami mendengar, tapi lebih daripada itu kami menjadi pelaku firman. Kami serahkan semua jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka untuk datang beribadah. Lawatlah mereka, tolonglah mereka, sehingga dari muda kami telah dibentuk oleh firman Tuhan menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya, kawanan domba berpegang tangannya. Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa padang gurun. Baik, jika ada persembahan lagu, pujian, kesaksian dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk bersaksi, baik itu dalam pujian, dalam kesaksian hidupnya, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, mari kita mendengarkan bersama penjelasan bagaimana ibadah pada kita besok. Dijelaskan oleh
Bapak Ketua Panitia datang. Dipersilakan. Salam Bapak Ibu. Baik, semalam kami sudah melaksanakan survei untuk tempat kita bagian Padang. Kita rencana dan sudah fix di Bukit Batu, di mana di sana kita sistemnya untuk tempatnya itu disewa 200.000 per 4 jam. Jadi semalam kita udah booking di 8 jam 400.000. Nah, untuk parkirnya sendiri, untuk mobil itu 25.000 per mobil, motor 10.000 per motor. Untuk biaya masuknya itu karena rombongan menjadi 11.000 per orang. Nah, di sini kami sudah akumulasikan 50 orang jadi 550.000. Nah, jadi kalau misalkan ditambah biaya sewa sama orang itu 950.000, dan untuk mobil dan motor itu rencana bayarnya pribadi-pribadi ya. Nah, untuk konsumsi masih belum dipastikan, tapi dari ketiga ini menyumbang 1 papan telur rebus. Nah, untuk gamesnya yang disediakan tim bagi-bagian ada dua ya. Ya, yang pertama ada mancing, yang kedua ada mindahin karet. Itu per kelompok. Mungkin itu lebih lanjutnya untuk teknisnya dijelaskan oleh tim panitia kebagian atau juri. Untuk petugasnya liturgis karena pemusik Judi Jojoranto, persembahan Alexa dan Carol, singersnya Benida dan Wiwi. Untuk besok itu kita udah booking dari jam 9 sampai jam, kalau 8 jam berarti sampai jam 4. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita udah siap-siap dari jam 6, karena kalau kita berangkat pagi jalanan masih sepi. Ya, dari sini ke tempat kita ibadah nanti itu 2 jam perjalanan. Mungkin itu sedikit pemberitahuan dari saya. Mungkin lebih lanjut nanti terkait transportasi dan konsumsi mungkin kita bahas nanti di rapat majelis setelah kebaktian ini. Mungkin itu. Terima kasih. Salam. Terima kasih Ketua telah menyampaikan bagaimana ibadah pada kita besok. Semoga besok cuaca mendukung, transportasi kita juga mendukung ya. Kita nanti mendoakan untuk ibadah pada kita besok. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhan Yesus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengangkat lagu pujian memasuki gerbangnya.
memberkati kami setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan juga berkat-Mu atas kami, atas pertolongan-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan pada siang ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkannya di atas pekerjaan usaha kesehatan dan semua aktivitas mereka. Engkau juga memberkati dengan penuh kesetiaan pada jemaat dalam persembahan-persembahan mereka atas segala yang telah mereka terima dari Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan itu menjadi persembahan Engkau yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa dan terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati persembahan kantung untuk kas gereja dan juga persembahan ke depan untuk diakonia dan misi. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Shalom, selamat hari Ibu. Dipersilakan anak sekolah Ibu ke depan memberikan persembahan pujiannya. Tahun baru ini mengajarkan setiap anak-anak untuk tunduk hormat kepada orang tua. Bersama dengan sekolah Ibu, silakan ke depan.
Coba tunjukin sayang kakak adiknya gimana coba. Daud, coba tunjukin sayang kakak adiknya gimana. Iya, kayak Alexa dipeluk. Coba tunjukin sayang kakak dan adik. Iya, betul, disalam ya. Coba tunjukin dulu sayang kakak adiknya gimana. Ya, tepuk tangan untuk Minggu. Silakan kita bersalam-salaman untuk maju ke depan. Selamat Hari Raya Imlek.